Dan di saat itulah si Sagawa ini mulai memakan tubuh bagian betis, paha di tubuhnya si Rene hingga. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya, Harinya Debi. Bagi yang baru bergabung, selamat datang. Dan bagi yang baru join di channel ini, jangan lupa klik subscribe ya. Perkenalkan saya Hari. Nah, di channel ini gue bakalan bahas kasus kriminal dimana mengenai seorang kanibalisme. Jadi penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis ya. Seseorang dengan kesehatan gangguan mental biasanya cenderung melakukan hal aneh maupun sadis. Seperti kisah yang berasal dari Jepang, pria yang bernama Issei Sagawa. Dia sangat terobsesi menjadi seorang kanibal yang sangat sadis. Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April tahun 1949 dari keluarga yang kaya dan sukses, guys. Namun, di saat dia lahir, dia dalam keadaan prematur, di mana dia hampir mati saat ibu dia hampir bersusah payah melahirkan dia, guys. Hal itu pun membuat dia mempunyai gangguan kesehatan yang sangat serius, yang berupa peradangan pada usus dia. Namun hal tersebut bisa ditanganin saat dilakukan penyuntikan terus-menerus kepada si Sagawa. Selanjutnya, ketika si Sagawa dan adik dia yang kecil bermain dengan paman dia. Jadi paman dia ini berpura-pura menjadi seorang raksasa nih yang ingin memakan Sagawa dan adik dia. Jadi melihat perlakuan paman dia yang pura-pura ingin memakan dia, hal tersebutlah memicu dan terobsesi si Sagawa ingin menjadi seorang kanibalisme. Jadi saat dimana dia mengenyam pendidikan di sekolah dasar, si Sagawa ini juga sudah memiliki ketertarikan. Saat dia melihat paha seorang laki-laki, dia pun ingin memakan paha laki-laki tersebut. Tak hanya itu, si Sagawa ini juga mengungkapkan bahwa dia pernah melakukan bestiality terhadap anjing dia. Jadi di mana bestiality ini merupakan aktivitas seksual antara hewan dan manusia. Hal itu pun memicu si Sagawa ini mempunyai keinginan untuk melakukan kanibalisme terhadap seorang wanita, guys. Jadi setelah si Sagawa ini memasuki masa remaja, jadi dia punya ketertarikan akan kanibalisme ini membentuk dalam diri dia. Jadi suatu ketika dia mulai sering membayangkan dia makan daging manusia, dia makan daging wanita-wanita cantik, sampai dia tertarik ingin memakan daging wanita-wanita luar negeri, guys. Gila nggak? Pada tahun 1972, si Sagawa ini berumur sudah 23 tahun, di mana dia pernah membuntuti seorang wanita yang ingin pergi ke apartemen dia. Jadi seorang wanita ini berasal dari Jerman. Jadi di saat waktu itu Sagawa ini kemudian mendobrak langsung pintu wanita tersebut. Di saat si Sagawa ingin melakukan aksi kanibalisme ini, ternyata perempuan itu menyadari bahwa dia ingin diperkosa oleh si Sagawa. Hal tersebutlah langsung datang pihak polisi untuk menangkap si Sagawa. Pihak polisi pun menganggap bahwa aksi Sagawa ini dilakukan untuk melakukan pelecehan pemerkosaan. Mereka tidak tahu bahwa si Sagawa ini ingin melakukan aksi kanibalisme terhadap wanita Jerman tersebut. Nah, jadi karena kita tahu ya si Sagawa ini kan dia kan terlahir di keluarga yang kaya raya. Jadi ayah dia pun langsung menyogok wanita Jerman tadi untuk mencabut gugatan dia terhadap kepolisian. Dari hal tersebutlah polisi membebaskan Sagawa dan didakwa tidak bersalah, guys. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1977, sejak Sagawa berumur 28 tahun, dia pernah berkuliah di Paris. Dia mengenyam pendidikan di sana di Universitas Sorbonne. Jadi bahwa si Sagawa ini dia juga sempat bekerja juga di sana sebagai penulis. Jadi selama dia tinggal di Paris, jadi dia pernah membuat quotes nih bahwa hampir setiap malam si Sagawa ini membawa seorang wanita prostitusi ke apartemen dia. Tapi untuk alasan tertentu. Tapi
Saat dia mau menembak, itu jari jemari Sasagawa ini tidak mampu menembak wanita tersebut. Next, pada tahun 1981, Sasagawa ini dia bertemu dengan seorang wanita lagi yang bernama Rene Hartevel. Aduh, susah banget ya. Jadi pada tahun 1981 ini dia kan bersekolah di Paris. Jadi dia satu kelas tuh sama wanita asal Belanda yang bernama si Rene tadi. Jadi mereka deket lah, mereka sering ngobrol karena si Sagawa ini juga pengen diajarin bahasa Jerman. Jadi mereka makin dekat lah. Nah, si Serene ini juga sering main ke apartemen si Sagawa, mereka sering ngobrol, makan malam. Jadi di saat dimana si Sagawa ini timbullah rasa kekanibalisme dia melihat kecantikan dan tubuh si Rene. Dan dia pun berencana untuk membunuh si Rene di apartemen dia. Suatu ketika dia pergi ke toko senapan untuk membelinya agar pada saat itu dia membunuh si Rene. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada bulan Juni pada tahun 1981, jadi si Rene ini diundang nih ke apartemennya si Sagawa. Jadi mereka makan malam, mereka juga belajar. Karena tadi memang niatnya si Sagawa ini membunuh, jadi sebelum dimodusin dulu tuh mereka makan malam. Mereka belajar sampai-sampai si Sagawa ini minta ajarin. Karena kan si Rene tadi kan orang Jerman, orang Belanda. Nah, jadi si Sagawa ini minta ajarin untuk mentranslate puisi itu dalam bahasa Belanda. Nah, di saat si Rene ini asik membaca atau mentranslate puisi tersebut, tiba-tiba dari belakang si Sagawa menembak leher si Rene ketika si Rene langsung tewas. Nggak hanya itu, aksi kekanibalisme si Sagawa ini makin memuncak. Si Rene ini langsung diperkosa dan dia pun langsung menggigit bagian tubuh si Rene guys dengan gigi. Tetapi karena hal tersebut tidak sanggup, si Sagawa ini lalu mengambil sebuah pisau di mana jasad si Rene ini langsung dipotong-potong menjadi berkeping-keping guys. Dan di saat itulah si Sagawa ini mulai memakan tubuh bagian betis, paha di tubuhnya si Rene hingga di bagian payudaranya dia guys, mentah-mentah, bayangin gak? Duh, gila. Jadi sebagian badan si Rene ini pun juga sempat dimasak oleh si Sagawa ini, berencana untuk membuang sisa-sisa tubuh mayatnya tadi itu ke dalam koper yang sebelumnya dia sudah beli. Dia bakalan berencana untuk membuang sisa mayat ya si Rene tadi itu ke sebuah danau. Namun aksi si Sagawa ini langsung diketemukan oleh pihak polisi Paris guys. Seketika si pihak polisi Paris pun langsung menangkap si Sagawa. Polisi pun langsung menggeledah apartemennya si Sagawa dan si polisi pun langsung menemukan sisa potongan mayat tubuh si Rene tadi yang sudah dimasak dan menemukan identitas milik si Rene. Dan saat itulah si Sagawa langsung dinyatakan pihak kepolisian Paris bersalah guys. Polisi pun langsung menahan si Sagawa ini dengan tuntutan 2 tahun ya, karena dia dituduh membunuh teman dia dan dianggap dia ini orang yang tidak normal, dan dimana dia langsung dirujuk ke psikolog dan ayah dia pun langsung menyewa seorang pengacara untuk meringankan beban anak dia, dan dia pun langsung ditahan di unit psikiater dengan keamanan maksimal itu di Paris kurang lebih 4 tahun. Jadi setelah melakukan semua pemeriksaan terhadap si Sagawa, pihak psikolog Paris pun menyatakan bahwa si Sagawa ini memiliki penyimpangan seksual yang dialami dia untuk membunuh seseorang. Jadi terhadap si Rene tadi yang dibunuh dia serta dimakan organ tubuh dia. Pada tahun 1986, Sagawa pun dinyatakan bebas dan hal tersebut pun menuai kritikan dan kontroversi mengapa si Sagawa ini tidak dipenjara. Hal tersebut pun langsung membuat si Sagawa ini dideportasi ke negara dia di Jepang guys.
Nah, jadi kembali ke Jepang, si Segawa ini kemudian dikirim ke tempat rehabilitas ya, karena kan dia kan nggak normal tuh. Jadi dia sempat direhabilitas di rumah sakit Matsuzawa di Tokyo. Jadi psikiater yang menangani Sagawa ini menyatakan bahwa si Sagawa ini menderita personality disorder. Jadi namun dia ini masih waras. Nah, artinya jadi Sagawa ini bisa diminta pertanggungjawaban secara kriminal atas pembunuhan yang dilakukan terhadap Shirene sebelumnya. Namun pihak kepolisian Perancis itu nggak mau lagi bertanggung jawab atas kasus tersebut. Dan si Sagawa pun masih tinggal di tempat rehabilitasi tersebut. Jadi selama 15 bulan pun dia bebas dan bisa kembali ke tempat orang tua dia. Setelah dia keluar dari tempat rehabilitas tadi, si Sagawa ini sempat menulis sebuah novel yang berjudul In the Fog. Dan dia pun juga sempat diundang menjadi pembicara di sebuah universitas. Dan dia mengakui bahwa dia ini seorang pembunuh, dia seorang nekrofilia, dan seorang kanibalisme. Dan dia pun sempat menghadiri sebuah review restoran di mana hal tersebut dia menunjukkan karena di situ kan ada demo masak. Dia pun menunjukkan aksi kanibalisme dia dengan memakan daging-daging mentah, guys. Namun beberapa tahun ini, popularitas si Sagawa menurun diakibatkan dia sengaja tidak ingin dimanfaatkan oleh oknum yang memanfaatkan diri dia sebagai pembunuh dan seorang kanibal. Dan itu pun membuat si Sagawa ini terus mencari pekerjaan lain sebagai seorang pelukis. Dan dia terinspirasi di dalam lukisan dia itu ialah seorang wanita yang tidak mengenakan baju. Dimana yang paling mengejutkan juga, dia pun si Sagawa ini sempat menjadi pemain di Blue Film, dimana di film tersebut ada seorang yang ingin membunuh para wanita. Tiba-tiba, si Sagawa ini muncul dan berpura-pura ingin memakan daging para wanita tersebut. Namun, nama buruk si Sagawa ini memicu dan berdampak kepada keluarga dia, di mana adik dia yang kecil itu memiliki penyakit asma, ayah dia itu keluar dari pekerjaan dia, dan bahkan ibu dia ini stres dan ingin mengakhiri hidup dia dengan bunuh diri. Namun pada akhirnya pada tahun 2005 kedua orang tua si Sagawa ini meninggal dunia, dan saat itulah Sagawa memulai kehidupan baru dia dan tinggal di sebuah apartemen yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah Jepang. Namun si Sagawa ini juga masih memiliki hasrat ingin memakan daging manusia. Jadi di mana jika dia melihat seorang wanita cantik, di saat itulah dia ingin merasakan kenikmatan daging dari wanita cantik itu. Sagawa pun sempat mengungkapkan bahwa saat dia dulu memakan dagingnya Shirene, bahkan lebih memuaskan bagi si Sagawa ini jika Shirene dulu mengizinkan meminum air kencing Shirene dan menjilat rambut dari kemaluan Shirene. Gila nggak tuh? Nah, dari kejadian ini kita harus lebih waspada ya, kenal sama orang yang baru kita kenal. Jadi kita harus lebih tahu seluk-beluk orang tersebut, apalagi mau diajak ke rumah dia maupun ke apartemen dia. So, segitu dulu cerita mengenai seorang kanibalisme yang berujung terkenal, seorang Issei Sagawa. Jadi bagi yang suka videonya jangan lupa like, komen, serta share ke teman-teman kalian. Dan juga support channel gue dengan cara subscribe. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.